Uni Eropa baru saja mengumumkan keputusan penting. Sanksi ekonomi terhadap Rusia diperpanjang lagi selama 6 bulan ke depan. Tapi, apakah semua negara sepakat? Ternyata tidak. Ada dua negara anggota, Hungaria dan Slovakia, yang terang-terangan menolak sanksi baru dan justru menyebut kebijakan ini merugikan ekonomi Eropa sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Uni Eropa? Dalam pertemuan puncak yang digelar di Brussels, Belgia, seluruh pemimpin dari 27 negara anggota Uni Eropa sepakat memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama 6 bulan ke depan. Sanksi ini mencakup pembekuan lebih dari 200 miliar euro aset bank sentral Rusia, pembatasan terhadap perdagangan energi dan perbankan, dan larangan ekspor barang berteknologi tinggi ke Moskow. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari tekanan lanjutan terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina yang masih berlangsung hingga pertengahan 2025 ini. Tapi tidak semua negara mendukung sanksi baru. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menyebut sanksi terhadap Rusia justru merusak ekonomi Eropa sendiri. Hungaria sebelumnya bahkan sempat mengancam akan memveto perpanjangan sanksi pada Januari 2025. Sementara itu, Slovakia di bawah PM Robert Fico juga menolak memberikan persetujuan untuk sanksi baru. Mengapa? Karena Slovakia masih sangat tergantung pada gas Rusia. Selain itu, negara ini mendapatkan pemasukan besar dari biaya transit gas melalui pipa-pipa energi Rusia yang melintasi wilayahnya. Drama politik semakin memanas. PM Fico sempat menggelar pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, tapi gagal mencapai kesepakatan. Akibatnya, meskipun sanksi lama diperpanjang, paket sanksi baru gagal disahkan karena blokade politik dari Hungaria dan Slovakia. Hal ini menunjukkan bahwa konsensus Uni Eropa makin rapuh dalam menghadapi Rusia. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai tanda retaknya solidaritas internal Eropa dalam menghadapi tekanan geopolitik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung bersuara. Ia mendesak Uni Eropa agar memperkuat sanksi dengan menargetkan perdagangan minyak Rusia, armada tanker bayangan, bank-bank besar, dan rantai pasok yang digunakan Rusia untuk membuat senjata. Namun, upaya untuk menurunkan batas harga ekspor minyak Rusia gagal total karena Amerika Serikat tidak mendukung gagasan tersebut dalam forum G7. Dengan kata lain, Eropa menghadapi dilema, ingin menekan Rusia tapi terpecah dari dalam dan minim dukungan eksternal. Perpanjangan sanksi ini jelas akan memperburuk tekanan ekonomi terhadap Rusia, tapi juga memunculkan tekanan balik ke negara-negara Uni Eropa yang masih tergantung pada energi Rusia. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa jika konflik Ukraina tak kunjung selesai, sanksi bisa kehilangan daya gigit dan malah menjadi bumerang ekonomi. Apalagi jika tekanan seperti ini membuat blok Eropa makin tidak solid, Rusia justru akan memanfaatkannya sebagai kemenangan diplomatik. Dengan Uni Eropa yang terpecah dan sanksi baru yang tertunda, pertanyaan besarnya adalah sampai kapan Eropa bisa bersatu melawan Rusia? Dan apakah tekanan ekonomi ini akan cukup untuk menghentikan agresi Kremlin?